Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ridhoni Fizi MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah Bahasa Inggris dengan judul Six Basic Tense dengan anggota Aulia Rahma, Gusti Mutia Saribulan, Rika Fitriani, dan saya sendiri, Nawaliyah, sebagai moderator. Baiklah, materi pertama yaitu tentang present tense akan disampaikan oleh Aulia Rahma. Materi yang kedua yaitu past tense akan disampaikan oleh Gusti Mutia Saribulan. Dan materi yang ketiga yaitu future tense akan disampaikan oleh Rika Fitriani. Baiklah, langsung saja kepada Aulia Rahma, dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu simple present tense, bentuk waktu sekarang, kebiasaan atau kenyataan. Nah, jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana, atau kegiatan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang kali, atau kebiasaan sehari-hari, atau peristiwa atau perbuatan yang tak ada kaitannya dengan waktu. Kalimat verbal. Pola kalimat verbal positif yang digunakan untuk subjek I, you, we, dan they itu menggunakan subjek plus infinitive verb one. Contoh seperti they visit their uncle every Sunday. Mereka mengunjungi pamannya setiap hari Minggu. Dan untuk subjek he, she, dan it itu menggunakan subjek plus infinitive verb one plus s atau us. Contoh seperti he works hard every day. Dia bekerja keras setiap hari. Pola kalimat verbal negatif untuk subjek I, you, we, dan they itu menggunakan subjek plus do plus not plus infinitive verb one. Contoh I do not read a newspaper every morning. Saya tidak membaca koran setiap pagi. Terus untuk subjek he, she, dan it itu menggunakan subjek plus does plus not plus infinitive verb one. Contoh, he does not work hard every day. Dia tidak bekerja keras setiap hari. Selanjutnya untuk pola kalimat tanya. Itu untuk subjek I, you, we, dan they tadi itu menggunakan do plus subjek plus infinitive. Contoh, do I read a newspaper every morning. Apakah saya membaca koran setiap pagi? Nah, itu kan ada tandanya. Dan untuk subjek he, she, dan it itu menggunakan does plus subjek plus infinitive verb one. Contohnya juga di sana ada does her work hard everybody. Artinya apakah dia bekerja keras setiap hari? Nah, untuk kalimat nominal positif itu menggunakan subjek plus to be plus noun verb. Jadi noun verb atau bukan kata kerja verb dapat berupa kata benda noun, kata sifat adjektif, atau kata keterangan adverbs. To be ini is, I'm, are yang disesuaikan dengan subjek kalimat. Is untuk subjek he, she, dan it. Are untuk subjek we, you, dan they. I'm untuk subjek I. Misalnya, she is a doctor. Dia seorang dokter. Selanjutnya pola kalimat nominal negatif itu menggunakan subjek to be, not, dan noun verb. Kalimat nominal negatif ini dibentuk dengan menambahkan not di belakang to be. Misalnya, she is not a doctor. Artinya dia bukan seorang dokter. Dan pada kalimat nominal tanya yang digunakan adalah to be, subjek, to be plus subjek plus noun verb. Kalimat nominal tanya ini dibentuk dengan to be di awal kalimat. Contohnya seperti is she a doctor? Apakah dia seorang dokter? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas dapat digunakan jawaban yes dan no.
Contoh, she is a doctor. Apakah dia seorang dokter? Jawaban kita bisa yes, she is, atau no, she is not. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, present continuous tense atau bentuk waktu sekarang sedang berlangsung. Dan present continuous tense itu juga bisa disebut sebagai present progressive tense, adalah untuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat dibicarakan. Pola kalimat positif yang digunakan pada bentuk waktu ini adalah subject plus to be plus infinitive plus ing. Catatan, infinitive plus dan ing ini dapat disebut sebagai present participle, yang mana pada umumnya kata kerja dasar infinitive ini langsung ditambah dengan akhiran ing. Maksudnya seperti read, jadi reading, karena ditambahkan ing tadi kata kerja dasarnya. Contoh, seperti contoh di sana ada I'm reading a magazine. Nah, reading di sini adalah infinitive plus ing yang disebut present participle. Saya sedang membaca sebuah majalah. Dan pada pola kalimat negatif yang digunakan dalam bentuk waktu ini adalah subject plus to be plus not plus infinitive plus ing, atau present participle tadi yang infinitive plus ing tadi. Sebenarnya perbedaan antara negatif positif itu adalah not-nya saja. Di setelah to be itu ada not, sedangkan di positif tadi tidak ada not-nya. Contoh, I'm not reading a magazine. Saya tidak sedang membaca sebuah majalah. Selanjutnya, pola kalimat tanya yang digunakan dalam bentuk waktu itu menggunakan to be, subject, to be plus subject plus infinitive plus ing. Contoh, am I reading a magazine? Apakah saya sedang membaca sebuah majalah? Jadi pola kalimat tanya itu cuma dibalik to be dan subjeknya saja. Subjek to be dulu baru subjek kalau di kalimat tanya. Sekian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti Mutia Saribulan. Past tense. Yang pertama adalah simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kata yang menunjukkan atau menerangkan peristiwa, perbuatan yang dilakukan pada waktu lampau dalam bentuk sederhana. Waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan itu telah diketahui atau telah terjadi. Untuk kalimat verbal, pada kalimat positif memiliki formula subject plus past tense verb to. Contoh kalimat, she studied English last night. Dia belajar bahasa Inggris tadi malam. Untuk kalimat negatifnya memiliki formula subject plus did plus not plus infinitive. Contoh kalimatnya adalah she did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Untuk kalimat verbal, pada contoh formula kalimat tanya menggunakan did plus subject plus infinitive tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah did she study English last night? Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Untuk kalimat nominal pada simple past tense, pada kalimat positifnya memiliki dua formula. Yang pertama adalah subject plus were plus non-verb. Contoh kalimatnya adalah they were happy last night. Mereka gembira tadi malam. Formula yang kedua adalah subject plus was plus non-verb. Contoh kalimatnya adalah I was ill yesterday. Saya sakit kemarin. Untuk kalimat negatif memiliki dua formula. Yang pertama adalah subject plus were plus not plus non-verb. Contoh kalimatnya adalah they were not happy last night. Mereka tidak gembira tadi malam. Untuk formula yang kedua adalah subject plus was plus not plus non-verb. Contoh kalimatnya adalah I was not ill yesterday. Saya tidak sakit kemarin. Untuk kalimat tanya pada kalimat nominal simple past tense memiliki dua formula. Yang pertama, were plus subject plus non-verb tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah were they happy last night? Apakah mereka gembira tadi malam? Atau yang formula yang kedua adalah was plus subject plus non-verb tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah was I ill yesterday? Apakah saya sakit kemarin?
Yang kedua adalah past continuous tense. Past continuous tense adalah kalimat yang menyatakan peristiwa sedang terjadi pada masa lampau. Pada penggunaan past continuous tense, kata kerja yang digunakan harus diakhiri dengan ing atau verb plus ing. Bentuk waktu past continuous tense menggunakan jenis to be, was, or were. Pada kalimat positif, memiliki dua formula. Yang pertama adalah subject plus were plus infinitive plus ing. Contoh kalimatnya adalah they were washing when I visited them yesterday. Apakah mereka sedang mencuci ketika saya mengunjungi mereka kemarin? Untuk yang kedua adalah subject plus was plus infinitive plus ing. Contoh kalimatnya adalah I was writing a letter when the bell rang. Saya sedang menulis sepucuk surat ketika bel berbunyi. Pada kalimat negatif memiliki dua formula. Yang pertama adalah subject plus were plus not plus infinitive plus ing. Contoh kalimatnya adalah they were not washing when I visited them yesterday. Mereka tidak sedang mencuci ketika saya mengunjungi mereka kemarin. Untuk formula kedua ada subject plus was plus not plus infinitive plus ing. Contoh kalimatnya adalah I was not writing a letter when the bell rang. Saya tidak sedang menulis sepucuk surat ketika bel berbunyi. Pada kalimat tanya past continuous tense memiliki dua formula juga. Yang pertama adalah were plus subject plus infinitive plus ing tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah were they washing when I visited them yesterday? Apakah mereka sedang mencuci ketika saya mengunjungi mereka kemarin? Untuk formula yang kedua adalah was plus subject plus infinitive plus ing. Contoh kalimatnya adalah was I writing a letter when the bell rang? Apakah saya sedang menulis sepucuk surat ketika bel berbunyi? Baiklah, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Rika Fitriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Future tense. 1. Simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Kalimat verbal, kalimat positif, formula subject plus self plus infinitive atau subject plus will plus infinitive. Contoh kalimatnya, we shall go to Tokyo tomorrow. Kami akan pergi ke Tokyo besok. He will visit us next week. Dia akan mengunjungi kami minggu depan. Kalimat negatif, subject plus self plus not plus infinitive atau subject plus will plus not plus infinitive. Contoh kalimatnya, we shall not go to Tokyo tomorrow. Kami tidak akan pergi ke Tokyo besok. He will not visit us next week. Dia tidak akan mengunjungi kami minggu depan. Kalimat interrogatif, self plus subject plus infinitive atau will plus subject plus infinitive. Contoh kalimatnya, shall will go to Tokyo tomorrow. Apakah kami akan pergi ke Tokyo besok? Will he visit us next week? Apakah dia akan mengunjungi kami minggu depan? Kalimat nominal, kalimat positif, formulanya subject plus self plus be plus non-verb atau subject plus will plus be plus non-verb. Contoh kalimat, I shall be at home tonight. Saya akan berada di rumah malam ini. She will be happy. Dia akan gembira. Kalimat negatif, subject plus self plus not plus be plus non-verb atau subject plus will plus not plus be plus non-verb. Contoh kalimat, I shall not be at home tonight. Saya tidak akan berada di rumah malam ini. She will not be happy. Dia tidak akan gembira. Kalimat interrogatif, shall plus subject plus be plus non-verb atau will plus subject plus be plus non-verb. Contoh kalimat, shall I be at home tonight?
Apakah saya akan berada di rumah malam ini? Will she be happy? Apakah dia akan bahagia? 2. Future continuous tense. Future continuous tense atau bentuk waktu akan datang sedang berlangsung adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan atau keadaan yang akan sedang terjadi pada saat tertentu di waktu yang akan datang ketika suatu perbuatan lain terjadi. Kalimat positif formulanya subjek plus help plus be plus infinitive plus ing atau subjek plus will plus be plus infinitive plus ing. Contoh kalimat, I shall be studying if you come at 7 o'clock tonight. Saya akan sedang belajar jika kamu datang pada jam 7 nanti malam. They will be waiting you if you deliver this thing at 9 o'clock tomorrow. Mereka akan sedang menunggumu jika kamu mengantarkan barang ini pada jam 9 besok. Kalimat negatif, subjek plus shall plus not plus be plus infinitive plus ing atau subjek plus will plus not plus be plus infinitive plus ing. Contoh kalimat, I shall not be studying if you come at 7 o'clock tonight. Saya tidak akan sedang belajar jika kamu datang pada jam 7 nanti malam. They will not be waiting you if you deliver this thing at 9 o'clock tomorrow. Mereka tidak akan sedang menunggumu jika kamu mengantarkan barang ini pada jam 9 besok. Kalimat interrogatif, shall plus subject plus be plus infinitive plus ing atau will plus subject plus be plus infinitive plus ing. Contoh kalimat, shall I be studying if you come at 7 o'clock tonight. Apakah saya akan sedang belajar jika kamu datang pada jam 7 nanti malam? Will they be waiting you if you deliver this thing at 9 o'clock tomorrow? Apakah mereka menunggumu jika kamu mengantarkan barang ini pada jam 9 besok? Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.